Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada episode kali ini, saya akan membahas fenomena penting di industri pariwisata, yaitu perubahan perilaku wisatawan di era digital. Karena di zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan internet dan teknologi, termasuk ketika kita merencanakan perjalanan, dari mencari inspirasi destinasi, memesan tiket, hingga membagikan perjalanan, semuanya dilakukan secara digital. Lalu bagaimana perubahan perilaku wisatawan saat ini? Mari kita bahas. Ada beberapa perubahan perilaku wisatawan saat ini ya. Yang pertama bisa dilihat dari cara wisatawan mencari informasi. Jika dulu orang mengandalkan brosur, rekomendasi teman, bahkan datang ke biro perjalanan secara langsung, kayaknya saat ini hal seperti itu jarang dilakukan oleh wisatawan sekarang ya, karena sekarang tuh wisatawan lebih banyak menggunakan Google, media sosial, Instagram atau TikTok, Instagram dan TikTok. Terus kadang juga review di Google Maps itu juga penting bagi wisatawan saat ini untuk mengecek review Google Maps ya. Terus website dan aplikasi online seperti travel agent yang saat ini banyak lah. Bahkan seringkali seorang memilih destinasi itu hanya karena melihat konten yang sedang viral di media sosial ya. Kadang juga saya seperti itu soalnya. Tapi emang biasanya seperti itu tuh kadang bagus, ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi kita pinter-pinter lihat review di Google Maps saja lah. Yang artinya saat ini wisatawan sangat dipengaruhi oleh konten digital dan ulasan pengguna lain. Keputusan berwisata tidak lagi sepenuhnya dipengaruhi oleh promosi resmi, tetapi oleh pengalaman orang lain yang dibagikan secara online. Wisatawan menjadi lebih aktif dalam mencari, terus membandingkan dan mencari informasi sebelum memutuskan perjalanan, guys. Kira-kira seperti itulah kurang lebih perubahan wisatawan dalam mencari informasi di era digital ini. Perubahan kedua itu bisa terlihat dari sistem reservasi. Saat ini wisatawan dapat memesan tiket pesawat lewat aplikasi, booking hotel secara online, membayar menggunakan e-wallet atau mobil banking, cashless, terus menggunakan e-tiket tanpa perlu mencetak kartu. Semua proses menjadi lebih cepat dan praktis. Selain itu juga wisatawan bisa dengan mudah membandingkan harga antar platform. Ini menunjukkan bahwa wisatawan era digital cenderung lebih rasional dan sensitif terhadap harga. Teknologi juga membuat wisatawan lebih mandiri. Mereka tidak lagi terlalu bergantung pada agen perjalanan ya, karena hampir semua informasi tersedia secara online dan gratis. Terus perubahan berikutnya mungkin terlihat pada motivasi dan gaya berwisata ya. Karena di era digital sekarang ada beberapa istilah yang muncul kayak seperti healing, self healing gitu-gitu, self reward, work from anywhere, staycation dan lain-lain mungkin ya. Terus banyak wisatawan juga memilih destinasi yang estetik dan instagramable. Artinya pengalaman visual itu menjadi sangat penting. Terus selain itu juga wisatawan saat ini menyukai pengalaman unik dan autentik loh. Misal kayak pariwisata berbasis komunitas, terus aktivitas-aktivitas yang bisa dibagikan di media sosial. Terus ada juga kecenderungan bahwa perjalanan tidak hanya untuk dinikmati, bukan kecenderungan ya. Terus ada orang juga bilang bahwa perjalanan tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dikomunikasikan dan dipublikasikan agar bisa dikenang gitu. Banyak macamnya lah kalau perubahan wisatawan dari dulu sampai sekarang. Namun di sisi lain juga muncul fenomena di mana wisatawan lebih fokus membuat konten dibanding menikmati pengalaman itu sendiri.
Oke, selanjutnya ada perubahan perilaku saat di destinasi. Ketika sudah berada di destinasi sekalipun, teknologi tetap dapat mempengaruhi perilaku wisatawan. Contohnya, mereka menggunakan Google untuk navigasi, mencari review restoran secara langsung, terus mengunggah foto dan video secara real time, terus memberikan rating dan ulasan setelah kunjungan. Karena hal ini juga membuat wisatawan bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai bagian dari sistem promosi destinasi tersebut. Nah, namun ada beberapa dampak bisa dibilang negatif, seperti destinasi menjadi over viral, lonjakan pengunjung yang tidak terkendali, kerusakan lingkungan akibat popularitas mendadak. Ya, menyebabkan destinasi tersebut menjadi over tourism lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, inilah tantangan baru dalam pariwisata digital. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa era digital telah mengubah perilaku wisatawan secara signifikan ya. Perubahan terjadi dalam cara mencari informasi, cara memesan layanan, motivasi berwisata, hingga perilaku saat berada di destinasi sekalipun. Sebagai mahasiswa pariwisata, penting bagi kita untuk memahami perubahan ini agar mampu beradaptasi dan menciptakan strategi yang sesuai dengan karakter wisatawan modern. Karena pada akhirnya teknologi akan terus berkembang dan perilaku wisatawan pun akan terus berubah mengikuti perkembangan tersebut. Gitu. Jadi demikian pembahasan saya mengenai perubahan perilaku wisatawan di era digital. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.